Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Samiasih dengan NIM 186220143 dari kelas 6 Civ 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menyampaikan tentang signaling teori. Nah, di mana kita akan membahas tentang penjelasannya dan fungsinya itu untuk apa aja sih. Nah, silakan disimak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin apa itu signaling teori serta fungsinya itu untuk apa aja sih. Nah, teori signal atau signaling teori itu adalah teori yang dikemukakan oleh Ross tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwasanya pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Nah, jadi di sini adalah adanya informasi berupa berita bagus nih yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling teori. Nah, ada juga informasi itu merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor dikarenakan melalui informasi kita dapat diketahui bahwasanya gambarannya itu mengenai keadaan perusahaan baiknya seperti ini di masa lalu ataupun prospek masa depan perusahaan. Nah, melalui publikasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal buruk atau sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Jadi bisa dipastikan bahwasanya bagaimana sih keuangan perusahaan itu di masa yang akan datang, seperti harga sahamnya ataupun trade-nya seperti itu. Nah, jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi dan tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Jadi naik turunnya saham itu bisa banget dibaca oleh para investor. Jadi untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, signaling teori itu memiliki keterkaitan juga pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan bahwasanya perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak karena mendapatkan permintaan barang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Jadi si perusahaan itu bakal dimintain informasi selengkap mungkin gitu. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman antara investor dan si perusahaan itu sendiri. Nah, selain itu, signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel probabilitas, profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan profitabilitasnya tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Nah, laporan keuangan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwasanya prospek perusahaan baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Jadi, si perusahaan ini sebisa mungkin menjaga kestabilan harga saham di perusahaan itu sendiri sehingga para investor akan sangat bersaing dan akan sangat antusias untuk membeli saham di perusahaan itu. Nah, sedangkan kaitannya signaling teori dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Nah, pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Jadi di signaling teori ini kita diajarkan bahwasanya untuk menjaga kestabilan harga saham itu sangat penting ya, seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.